Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Imam Abdul Rozi, NIM 2119311, dan yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Fajar MPDI yang saya takdimi, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan presentasi makul pendidikan Islam yang berjudul Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Fatimiyah. Yang pertama yaitu pendidikan merupakan bagian terpenting yang tidak terlupakan dalam aktivitas kehidupan manusia di dunia ini. Jadi tidak ada batasan dalam menuntut ilmu itu. Langsung saja pada pembahasan sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah di Mesir. Kolonisasi dalam bidang politik yang terjadi di kalangan umat Islam mulai akhir zaman dinasti Umayyah, kemudian memuncak di zaman dinasti Abbasiyah, memberikan ruang bagi daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan di Damaskus maupun di Baghdad berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan khalifah pusat, sehingga bermunculan dinasti-dinasti kecil yang melakukan independensi pemerintahan. Salah satunya dari dinasti yang melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti Fatimiyah. Ubaidillah Al-Mahdi merupakan pelopor yang memiliki andil besar terkait berdirinya dinasti Fatimiyah pada tahun 909 Masehi. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang berkuasa dari tahun 909 Masehi sampai dengan tahun 1171 Masehi. Atas dasar legitimasi klaim keturunan Nabi lewat Fatimah dan Ali bin Abi Thalib dari Ismail anak Ja'far Shiddiq, dinasti Fatimiyah mengalami puncak kejayaan pada masa pimpinan Khalifah Al-Aziz. Kebudayaan Islam berkembang pesat pada masa dinasti ini, ditandai dengan berdirinya Masjid Al-Azhar yang sekarang terkenal dengan nama Universitas Al-Azhar. Masjid ini berfungsi sebagai pusat kajian Islam dan ilmu pengetahuan dinasti Fatimiyah. Dari penjabaran uraian tersebut di atas, paling tidak ada beberapa hal yang dapat dipahami. Yang pertama yaitu terbentuknya dinasti Fatimiyah di Mesir pada awalnya disebabkan oleh adanya konsentrasi politik yang terjadi dalam dinasti Abbasiyah selaku payung kepemimpinan umat Islam pada saat itu. Yang kedua yaitu menjelaskan bahwa dinasti Fatimiyah merupakan kontribusi dalam pembentukan peradaban Islam, khususnya pada sektor pembangunan pendidikan. Kenyataannya ini dapat dilihat dari peninggalan sejarah seperti Masjid Al-Azhar yang memiliki fungsi sebagai tempat pengajian Islam yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya itu lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Yang pertama yaitu masjid dan istana. Masjid dan istana dapat dianggap sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang tertahu dalam Islam. Pengetahuannya sudah dimulai dari sejak zaman Nabi dan tersebar ke seluruh negeri Arab. Yang kedua yaitu perpustakaan. Selain masjid dan istana, pada masa dinasti Fatimiyah, perpustakaan juga memiliki peranan sebagai lembaga yang mengembangkan pendidikan dalam hal penyebaran akidah Syiah di kalangan masyarakat. Yang ketiga yaitu Darul Ilm.
Di dalam perkembangan berikutnya, pemerintah dinasti Fatimiyah tepatnya pada bulan Jumadil Akhir sekitar tahun 1005 Masehi atas Khalifah Al-Hakim mendirikan lembaga pendidikan dengan sebutan Jami'iyah Ilmiyah Akademi, seperti akademi-akademi lain yang ada di Baghdad maupun belahan dunia lainnya. Lembaga ini kemudian diberi nama Dar al-Hikmah. Lembaga inilah berkumpulnya para ahli fikih, astronomi, dokter, dan ahli nahwu dan ahli-ahli lainnya. Dan selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Ada beberapa perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan pada bahasa dan sastra. Di antara ulama yang terkenal tentang bahasa dan sastra adalah Abu Thohir An-Nawawi dan Abu Yakub Yusuf bin Yakub. Terus ada Abu Hasan Ali bin Ibrahim yang telah mengarang beberapa buku sastra. Yang kedua yaitu di kedokteran. Dinasti Fatimiyah sangatlah memberikan perhatian yang besar pada ilmu kedokteran. Dinasti ini merupakan posisi dokter di tempat yang tinggi dengan memberikan upah dan kedudukan yang terhormat. Lazimnya cara dokter ini pula memberikan upah, menguasai ilmu filsafat serta bahasa asing khususnya bahasa Yunani. Tokoh kedokteran yang sangat dikenal pada dinasti Fatimiyah yaitu yang pertama Abu Abdullah, terus ada Muhammad bin Ahmad bin Said An-Namimi yang bertempat tinggal di Baitul Maqdis. Ia banyak menimba ilmu di negara-negara lain sehingga memiliki kemampuan untuk meracik obat sendiri. Dan yang ketiga yaitu di dunia syair. Syair termasuk bidang pengetahuan yang cukup berkembang pada masa dinasti Fatimiyah. Para penyair melakukan puji-pujian terhadap khalifah dengan menghina syair-syair ahli sunnah. Dengan pekerjaannya ini, para penyair seperti Ibnu Hani banyak mendapatkan imbalan dari khalifah yang berkuasa pada saat itu. Yang ketiga yaitu pada bidang filsafat. Yang keempat, filsafat merupakan bidang pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Fatimiyah. Tokoh filsafat yang terkenal pada masa dinasti ini disebut dengan Ikhwan al-Safa. Tokoh lain juga berkecimpungan dalam bidang filsafat, diantaranya Abu Hatim al-Razi. Terus juga ada Abu Hanifah An-Numan al-Maghribi. Terus yang selanjutnya yaitu kedudukan Al-Azhar dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan bertaraf internasional yang berpusat di Kairo, Mesir. Kemampuannya menghadapi perubahan dan menjawab tantangan-tantangan telah terbukti. Al-Azhar mula-mula didirikan sebagai masjid oleh Panglima Fatimiyah yaitu Jenderal Ja'far As-Sidqi pada tanggal 24 Jumadil Ula tahun 359 Hijriah atau 970 Masehi, dan selesai pembangunannya pada bulan Ramadan tahun 361 Hijriah. Setelah Mesir pada tahun 350 Hijriah secara penuh dikuasai menurut berdirinya pada tahun 1359. Tinggi yang erat berhubungan dengan pengembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Fatimiyah antara lain yaitu yang pertama sistem pengajaran di Al-Azhar. Di proses pengajaran, sistem yang digunakan Al-Azhar terbagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama kelas umum yang diperuntukkan bagi orang-orang yang datang ke Al-Azhar untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan penafsirannya. Kelas kedua, Universitas Al-Azhar kuliah dengan para dosen yang ditandai dengan mengajukan pertanyaan dan kajian jawabnya. Yang ketiga yaitu kelas Darul Hakim, kuliah formal ini diberikan oleh para pengaji, para mubalik seminggu sekali pada Senin
pada hari Senin yang dibuka untuk umum, pada hari Kamis dibuka untuk mahasiswa. Dan yang kedua yaitu kurikulum pengajaran Al-Azhar. Pada mulanya pengajaran di Universitas Al-Azhar sama dengan pelaksanaan pengajaran di institusi pendidikan lainnya, yaitu menurut mubalaghah. Terus seorang yang mengajar bebas memilih guru dan berpisah sesuai dengan kemauan. Di samping itu, metode lain sangat dikembangkan dalam proses pembelajaran di Al-Azhar. Yang ketiga yaitu peran Al-Azhar dalam mencetak ulama. Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan tinggi saat itu telah banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama yang tidak diragukan lagi aspek keilmuannya, dan para ulama tersebut telah banyak menyumbangkan khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam berhubungan dengan masa keislaman. Yaitu diantaranya ulama-ulama tersebut yaitu seperti halnya Isyauddin bin Abi Salam, terus ada Imam Subhi, terus ada Jalaluddin Asyuyuti, terus ada Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, terus yang berkarya memunculkannya masih dapat dipelajari dan disaksikan sampai sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dinasti Fatimiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dipaus sih. Belum dipaus.